Bab 1931. Zenon, aku tidak akan menyetujui lamaranmu. Sid tidak menunda kali ini tetapi langsung menolaknya. Kenapa? Zenon tidak tampak terkejut dan bertanya dengan tenang. Dia mungkin juga tahu bahwa Sid telah mengulur waktu sebelumnya. Tahukah kau berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan usulan ini bagi Star Kingdom jika disetujui? Berapa banyak pertikaian internal yang akan terjadi? Berapa banyak Saint yang akan mati? Ini akan menjadi bencana bagi Star Kingdom, kata Sid dengan agresif. Lord Sid, aku tahu bahwa misi keluargamu adalah melindungi Star Kingdom, dan aku selalu menghormatimu, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa kau melakukan hal yang salah. Zenon menggelengkan kepalanya, masih tampak tenang. Oh, aku salah. Bagaimana aku salah? Katakan padaku. Kau ingin melindungi keselamatan semua orang, dan tidak ada yang salah dengan itu, tetapi tidakkah kau tahu bahwa itu akan membuat semua orang di Star Kingdom menjadi bunga di rumah kaca? Orang-orang kuat tumbuh selangkah demi selangkah melalui pertempuran. Tanpa pertempuran, di mana kita akan mendapatkan orang-orang kuat? Tidakkah kau sadari bahwa sejak kau membuat aturan, semakin sedikit Saint baru yang muncul? Bahkan jika mereka menjadi Saint, mereka juga merupakan tipe orang lemah yang tidak memiliki pengalaman tempur, yang lebih buruk dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, Star Kingdom akan berakhir cepat atau lambat, dan, Zenon mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Sid mulai mengerutkan kening saat mendengarkan Zenon. Orang ini bertindak berbeda dari sebelumnya, sepertinya dia sudah siap. Zenon, aku mengerti apa yang kau katakan, tetapi aku tetap tidak setuju dengan usulanmu karena begitu usulan itu disahkan, pasti akan menimbulkan kekacauan di Star Kingdom. Akan ada banyak korban jiwa. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh seluruh Star Kingdom. Tuan Sid, bukankah wajar saja jika kita membuat kekacauan di Kerajaan Bintang? Yang terkuatlah yang harus bertahan hidup, dan juga hukum alam. Mengapa Anda ingin mencampurinya dengan paksa atas kemauan Anda sendiri? Sama seperti kepompong yang keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Proses melepaskan diri mungkin tampak berbahaya, tetapi setiap kepompong harus melaluinya. Jika Anda tidak tahan melihatnya dan memutuskan untuk membantunya, Anda akan menyakitinya. Zenon terus membujuknya dengan sungguh-sungguh. Zenon, apa yang kau katakan terlalu berat sebelah. Jika Kerajaan Bintang sedang kacau, yang kuat hanya akan semakin kuat dan yang lemah tidak akan punya kesempatan untuk menonjol. Selama aku menjadi ketua asosiasi orang suci, aku tidak akan menyetujui usulanmu, jadi berhentilah bicara omong kosong. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kau bisa pergi. Sid mulai tidak sabar. Dia tahu apa yang dimaksud Zenon. Selama usulan ini disetujui, keluarga Palmore akan menjadi yang pertama memulai perang. Lalu, Kerajaan Bintang akan kacau balau dan terjadi perombakan besar-besaran. Setelah integrasi sumber daya, sebagian besarnya akan jatuh ke tangan kekuatan besar, dan orang-orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menonjol. Persatuan orang suci juga hanya ada dalam nama saja. Kelangsungan hidup yang terkuat memang merupakan hukum alam. Namun, sebagai kepala asosiasi orang suci, Sid tidak akan tinggal diam dan melihat Kerajaan Bintang menjadi tempat berkembang biaknya kejahatan di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Dia ingin menjaga tempat ini. Ia ingin membiarkan orang-orang biasa hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan juga memiliki kesempatan untuk berkembang. Itulah misi keluarga Griswold. Itu juga tujuan yang selama ini diusahakan keras oleh Sid. Setidaknya, Star Kingdom telah tenang cukup lama setelah dia membuat aturan. Astaga, kau keras kepala sekali. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Zenon mendesah tak berdaya. Karena kau tahu kau tidak bisa menghubungiku, kenapa repot-repot datang ke sini untuk mengatakan semua hal yang tidak berguna ini? Keluar dari sini, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Sid tidak menunjukkan rasa hormat kepada Zenon dan mulai mengusirnya. Karena kamu bilang kamu tidak akan meloloskan usulan ini selama kamu masih menjadi ketua perkumpulan orang suci, maka, Sid, kamu seharusnya tidak menjadi ketua perkumpulan orang suci lagi. Kamu seharusnya pensiun ke barisan kedua untuk menikmati sisa hidupmu. Begitu Zenon mengatakan itu,
suasana langsung berubah menjadi sunyi senyap. Suasananya pun menjadi semakin hikmat. Bahkan kekosongan di sekitarnya pun menjadi terdistorsi dengan munculnya retakan-retakan kecil. Kedua orang suci itu saling berhadapan. Kebocoran energi apapun akan menjadi hal yang mengerikan. Bahkan Trusein pun perlu menyingkir untuk sementara waktu. Sid akhirnya mulai memperhatikan sambil menatap tajam ke arah Zenon di depannya. Mengundurkan diri dari jabatan Ketua Persatuan Orang Suci dan pensiun ke baris kedua untuk menikmati sisa hidup saya. Siapa gerangan yang memberinya keberanian mengatakan hal itu? Sepertinya aku benar. Zenon benar-benar datang dengan persiapan kali ini. Bab 1932. Akan tetapi, Sid masih belum begitu mengerti bagaimana orang ini berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya. Apakah karena sudah lama Sid tidak melakukan sesuatu, sehingga semua orang mengira mereka bisa menggertaknya? Bukan hanya ada beberapa orang yang berani melanggar larangan dan membunuh seorang santo sehingga menyebabkan langit dan bumi berduka, tetapi ada juga yang berani menyuruh Sid untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua ikatan santo. Zenon, apa kau serius dengan apa yang baru saja kau katakan? Sid menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada dingin. Dia sekarang sangat marah. Tidak semua orang bisa menahan amarah orang nomor satu di Star Kingdom. Tentu saja, Sid, kau telah melanggar hukum survival of the fittest, menyebabkan Star Kingdom menjadi sangat kacau dan mengakibatkan beberapa orang yang tidak berguna menghabiskan sumber daya Star Kingdom yang terbatas. Oleh karena itu, beberapa wakil kepala bersatu untuk menyingkirkanmu sebagai kepala. Namun, mengingat kontribusimu terhadap Star Kingdom, kau masih dapat menikmati perlakuan sebagai wakil kepala Science Association setelah kau pensiun ke baris kedua, kata Zenon serius. Sid menatap Zenon. Dia tiba-tiba mencibir dan berkata, semuanya, keluarlah. Karena kalian sudah di sini, mengapa bersembunyi di kegelapan? Setelah dia mengatakan itu, beberapa retakan ruang muncul di belakang Zenon. Beberapa sosok keluar satu persatu dan berdiri bersama Zenon. Ada 3 pria tua dan 1 wanita tua. Termasuk Zenon, totalnya ada 5. Mereka adalah 5 wakil ketua Persatuan Orang Suci. Kini ke-6 orang suci kerajaan Sater yang diketahui berkumpul di satu tempat. Kecuali Zenon, ke-5 orang lainnya tampak sangat tua, terutama wanita tua dengan tongkat. Dia tampak seperti sedang berada di ambang kematian. Namun, orang-orang ini adalah yang terkuat di kerajaan bintang. Ke-5 orang itu tampak tua, tetapi orang harus tahu bahwa orang suci itu abadi, dan mereka tidak perlu melalui malapetaka abadi. Oleh karena itu, organ dan sel tubuh mereka tidak akan menua seperti orang normal. Mereka selalu dapat mempertahankan kondisi primanya. Mereka tampak tua karena mereka telah hidup terlalu lama dan usia mental mereka juga sudah tua, sehingga mengakibatkan mereka tampak seperti ini. Sid memandang ke-5 orang di depannya dan tahu ini akan merepotkan. Zenon meminta ke-5 orang suci lainnya berkumpul untuk menekannya. Sekalipun Sid sangat kuat, dia tidak bisa melawan 5 orang sekaligus. Yang membuat Sid bingung adalah keluarga Ginger dan keluarga Palmore selalu berselisih satu sama lain, dan mereka selalu berkonflik, jadi bagaimana Zenon meyakinkan York Ginger? Terlebih lagi, wanita tua Primrose Cristobal juga ada di sini. Saat itu, dia berjanji pada Sid, tetapi sekarang dia berpihak pada Zenon. 5 wakil ketua orang suci dari Asosiasi Orang Suci berkumpul bersama. Tampaknya mereka hendak memaksa Sid turun tahta. Bab 1933. Prim, kenapa kau terlibat dengan Zenon? Dan York, apakah kau sudah lupa dengan perselisihan masa lalu antara keluarga Ginger dan Palmore? Sid mengerutkan kening dan bertanya. Prim yang dibicarakannya adalah Primrose, Grandmaster Pulau Evergreen di Star Kingdom. York secara alami adalah Grandmaster Secret Saint dari keluarga Ginger. Sid tidak menyangka keduanya akan terlibat dengan Zenon. Perilaku 2 orang lainnya sesuai dengan harapannya. Sid, saudaraku, setuju saja. Star Kingdom sudah lama tidak ada kabar, dan sekarang saatnya mengocok kartu dan membersihkan sampah. Ini trennya. Kau tidak bisa melindungi seluruh Star Kingdom sendirian, wanita tua itu, Primrose, membujuk. Lord Sid, selama Anda meloloskan usulan Zenon,
Anda akan menjadi ketua asosiasi orang suci. Mengenai perselisihan antara keluarga Ginger dan Palmore, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata York. Bagaimana kalau aku tidak lulus? Tanya Sid. Jika tidak, kami hanya bisa mencopotmu dari jabatan ketua asosiasi orang suci. Kuharap kau tidak menyalahkan kami saat waktunya tiba. Zenonlah yang berbicara kali ini. Haha, bagus. Bagus sekali. Luar biasa. Kau pasti sudah merencanakan ini sejak lama, kan? Zenon, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan mengumpulkan semua orang. Sid tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka Zenon akan menyatukan keempat orang yang tersisa. Tampaknya pepatah itu benar. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dengan manfaat yang cukup, bahkan musuh pun bisa menjadi teman. Lord Sid, apapun yang terjadi, kami telah melihat kontribusi yang Anda berikan kepada Star Kingdom. Bahkan jika Anda bukan kepala Science Association, Anda akan tetap menikmati perlakuan sebagai wakil kepala seumur hidup, dan kami akan selalu menghormati Anda. Zenon, kamu tidak perlu bersikap munafik, dan aku tidak membutuhkannya. Karena kamu berani membawa mereka ke sini untuk membuatku turun tahta, kamu pasti sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Jika kamu punya nyali, mari kita bertarung dan tunjukkan padaku seberapa besar kemajuan yang telah kamu buat tahun lalu. Sid menatap Zenon dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia berdiri tegak. Energi orang suci-sucinya mulai mengalir keluar. Ketika para orang suci lainnya muncul dan berdiri di samping Zenon, Sid tahu kerajaan bintang akan kembali ke kekuasaan sebelumnya. Ini karena dia tidak bisa melawan 5 orang sekaligus. Selanjutnya, Star Kingdom pasti akan dilanda kekacauan. Sekarang, Sid perlu melampiaskan kemarahan di hatinya. Ditambah lagi, targetnya kali ini adalah Zenon. Apapun yang terjadi, dia harus memberi pelajaran pada bajingan itu. Sekalipun pihak lain tidak setuju, dia masih bisa menekan Zenon dengan auranya yang mengesankan. Dia pikir Zenon tidak akan setuju, tapi tanpa diduga, Zenon menyeringai dan menjawab. Karena Lord Sid ingin menguji kemampuanku, aku pasti akan menjawab ya sebagai junior. Zenon, kamu cukup hebat. Kau terlalu memujiku, Sid. Keduanya menghilang dari tempatnya dan masuk ke dalam kekosongan yang lebih dalam. Yang lainnya segera mengikuti di belakang. Bab 1934. Ketua baru Persatuan Orang Suci membuat keluarga Felowes ketakutan. Itu adalah Zenon, guru besar suci-suci dari keluarga Palmore. Pikiran cedar kosong menjadi saat mendengar berita ini. Zenon adalah kepala baru SA. Apakah itu berarti usulannya akan langsung disetujui? Apakah ini juga berarti Star Kingdom sekarang mengizinkan Battle of the Signs? Ini merupakan pukulan yang sangat telak bagi keluarga Felowes. Mereka berpikir bahkan jika keluarga Palmore mengambil tindakan terhadap mereka, untuk orang suci, asosiasi akan menengahi perselingkuhan tersebut. Lagi pula, keluarga Felowes memiliki 3 orang suci sejati dan pra-orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari perilaku Persatuan Orang Suci di masa lalu, mereka tidak akan menutup mata terhadap hal ini. Memenangkan hati David juga merupakan persiapan lain yang dilakukan oleh keluarga Felowes karena mereka tahu bahwa karena keluarga Palmore ingin mengambil tindakan, mereka pasti akan datang dengan persiapan. Akan tetapi, mereka terlalu siap, dan keluarga Felowes terkejut. Zenon langsung menendang Sid keluar dari kekuasaan dan menjadi pemimpinnya sendiri. Apakah kerajaan bintang akan menjadi milik keluarga Palmore mulai sekarang? Zenon sekarang menjadi ketua asosiasi orang suci sehingga keluarganya akan hidup damai. Sementara itu, keluarga Felowes dilanda ketakutan. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah David. Jika sesuatu yang salah terjadi pada David, maka kehancuran keluarga Felowes sudah dekat. Setelah Cedar memasuki ruangan dan duduk, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu dia tidak boleh panik sekarang. Dia tidak boleh membiarkan David mengetahui bahwa Grandmaster keluarga Palmore telah menjadi ketua asosiasi orang suci. Jika tidak, kemungkinan besar David tidak akan melakukan apapun. Tidak seorang pun ingin menyinggung ketua Persatuan Orang Suci. Daud dan gurunya tidak kecuali.
Mereka harus menjadikan David berpihak pada keluarga Felowes agar ada secercah harapan bagi keluarga Felowes. Keluarga Felowes tidak lagi peduli dengan saham itu. Satu-satunya pikiran mereka adalah menyelamatkan nyawa mereka. David, tekankan berapa banyak saham yang perlu kamu miliki agar tuanmu mau bergerak. Setelah tenang, Cedar bertanya. Persepsi David kuat, jadi dia secara alami merasakan ada yang salah dengan Cedar. Begitu pihak lain berbicara, dia menjadi lebih yakin akan hal ini. Cedar pasti bermaksud seperti ini karena beberapa berita yang baru saja diterimanya. Mungkin saja keluarga Palmore datang dengan tergesa-gesa, dan keluarga Felowes ingin. Namun, David tidak peduli. Dia bahkan merasa bahwa dengan melakukan ini, keluarga Palmore memberikan bantuan kepada dirinya sendiri untuk mencapai Secret Saint sesegera mungkin. Setelah ini, ia harus berterima kasih kepada keluarga Palmore. Kalau bukan karena mereka, dia tidak akan bisa berkembang secepat ini. Cedar, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Tanya David balik. Tidak masalah berapa banyak yang bisa kita berikan, yang penting adalah berapa banyak yang dibutuhkan tuanmu. Jika kerjasama kita berhasil tetapi tuanmu tidak senang dan tetap tidak mau keluar, bukankah itu akan sia-sia? Kata Cedar. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal sekarang? Kalau bukan karena takut David akan curiga, dia bahkan akan membiarkan David mengambil 80% atau 90% saham perusahaan. Kalau begitu, saya ingin bertanya berapa harga Treasure Trove. Hanya jika saya tahu perkiraan harganya, saya bisa tahu berapa banyak yang bisa kubeli dengan dana yang diberikan oleh guruku. Jika saya menghabiskan semua dana yang dikumpulkan sekte selama bertahun-tahun, guruku pasti akan keluar. Jika tidak, kita akan hidup sebagai orang miskin. Bab 1935. Fai, kau adalah kepala Treasure Trove, jadi kau seharusnya tahu nilai Treasure Trove. Beritahu David. Cedar menatap Valerio. Grandmaster, Treasure Trove memiliki banyak aset tersembunyi, jadi nilai spesifiknya tidak dapat dihitung. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia adalah kepala Treasure Trove, Treasure Trove telah mengumpulkan banyak harta karun melalui pengembangan keluarga Felowes selama beberapa generasi. Banyak di antaranya yang tak ternilai harganya. Ada juga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang disimpan di setiap cabang. Oleh karena itu, mustahil untuk memberikan nilai tertentu dalam waktu singkat. Bahkan angka perkiraan pun sulit diperoleh. Semua kekayaan dan sumber daya Treasure Trove setidaknya dapat menduduki peringkat 3 teratas atau bahkan 2 teratas di Star Kingdom. Itulah sebabnya keluarga Palmore membuat keributan besar, yaitu agar mereka dapat menguasai Treasure Trove dengan cara apapun. Ini adalah sapi perah yang besar. Dapat terus-menerus menyediakan sumber daya bagi keluarga sehingga keluarga dapat tumbuh dan berkembang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jawabannya? Tanya Cedar kemudian. Tidak yakin. Mungkin butuh waktu lama, jawab Valerio jujur. Itu tidak akan berhasil. Keluarga Palmore sudah mulai bergerak. Seiring berjalannya waktu, keadaan akan menjadi tidak terkendali dan akan ada banyak perubahan. Kehilangan keluarga Felowes juga tidak terkira. David, bagaimana menurutmu? Cedar menatap David, meminta pendapatnya. Menurutku, tidak baik juga untuk berlarut-larut, jadi sebaiknya kau tentukan saja harganya. Untuk menghindari masalah, aku hanya menghitungnya, dan jika aku menjumlahkan semua aset yang diberikan oleh Master, aku mungkin bisa mendapatkan 400 triliun star dolar. Kau bisa memutuskan berapa banyak sahamnya? David berpikir sejenak dan berkata. Angka ini adalah hasil perhitungannya yang sangat teliti. Kini tubuh David berada pada level orang suci sejati 7 dan kekuatan pikirannya hanya pada level orang suci sejati 1. 2 juta poin mewah dibutuhkan untuk menaikkan keduanya ke level Saint sejati 10. Dia membutuhkan 20 juta poin mewah untuk meningkatkan ke level Saint suci 1 setelah mendapatkan 2 Saint sejati level 10. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat orang suci-suci pemula. Namun, itu bukan tujuan David. Karena ini adalah transaksi terakhir,
dia harus melakukan semuanya sekaligus dan langsung meningkatkan hingga batas maksimal agar bisa memandang rendah Star Kingdom dan tidak takut pada siapapun. Dia akan membutuhkan 9 juta poin kemewahan untuk naik dari level Sein Suci 1 ke level Sein Suci 10. Jika tubuh dan pikiran digabungkan, akan dibutuhkan 18 juta poin kemewahan. Jika ditambahkan dengan 20 juta sebelumnya yang dibutuhkan untuk menembus tingkat orang suci-suci dan 1,2 juta, totalnya akan menjadi 2 juta poin mewah. Begitu dia memiliki 39,2 juta poin mewah, kekuatan tempur David akan melampaui puncak tingkat Sein Suci dan mencapai level yang sama sekali baru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Sein Realm. Bagaimanapun, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang Santo Suci. Siapa lagi yang akan menjadi lawan David di Star Kingdom jika saatnya tiba? Jika dia menjadi orang suci, dia akan melawan siapa saja yang berani menantangnya. Selama dia menghabiskan 400 triliun dolar bintang dan mendapat 40 juta poin mewah, semuanya akan terselesaikan. Tidak masalah apakah dia menghabiskan sisa dolar bintang atau tidak. Sekalipun dia menghabiskan semuanya, mustahil baginya untuk terus meningkatkan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, hal itu tidak diperlukan. 40 juta poin mewah sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalahnya. Perkataan David mengejutkan keempat anggota keluarga Velowes secara bersamaan. Dolar bintang 4. Meskipun keluarga Velowes mengendalikan Treasure Trove, 3 ekonomi teratas di Star Kingdom, mereka tidak dapat menahan rasa kagum bahwa David mampu mengeluarkan 400 triliun dolar bintang sekaligus. Mereka semua sangat penasaran. Dari sekte apakah Daud? Bagaimana bisa memiliki kekayaan sebesar itu? Bahkan dalam sejarah panjang kerajaan bintang, hal tersebut seharusnya tidak boleh diketahui. Bab 1936. Pada saat ini, di kerajaan bintang, 99% kekuatan tidak akan mampu mencapai level ini bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. David, sekte Anda benar-benar mengagumkan. Hanya ada segelintir kekuatan di kerajaan bintang yang dapat menghasilkan begitu banyak kekayaan, belum lagi Anda telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda pasti sangat populer saat itu, kata Cedar dengan kaget. Benar sekali. Aku mendengar dari guru bahwa sekte itu dulunya cemerlang, dan tidak kalah dengan kekuatan apapun pada saat itu. Kekayaan kita juga terkumpul selama waktu itu. Adapun mengapa kami bersembunyi dan hanya tinggal aku dan tuanku tidak mengatakan apa-apa dan aku tidak berani bertanya, kata David dengan bangga. Karena kau sudah mengatakan itu, Fai, mari kita lihat berapa banyak saham yang bisa kudapatkan dengan 400 triliun dolar bintang ini. Cepat tanda tangani perjanjiannya, sehingga David bisa melapor kepada tuannya. Aku harus kembali ke keluarga Velowes dan bersiap menghadapi serangan keluarga Palmore juga, desak Cedar. Grandmaster, Anda membiarkan saya memutuskan. Valerio menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan wajah bingung. Ini adalah masalah besar, namun sang Grandmaster membiarkannya memutuskan. Valerio merasa sedikit khawatir. Dia akan baik-baik saja jika dia punya lebih banyak waktu seperti ketika David membeli 300 cabang Treasure Trove. Jika diberi cukup waktu, Valerio yakin ia dapat membuat perhitungan yang akurat sehingga kedua belah pihak tidak akan menderita kerugian. Agak sulit memintanya memperkirakan angka saat itu juga. Treasure Trove masih mempunyai puluhan ribu cabang dan segala macam harta karun yang terkumpul selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana jumlahnya bisa langsung diperkirakan. Memberikan harga secara acak akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual. Kamu adalah kepala Treasure Trove, jadi tidak ada yang lebih mengenal Treasure Trove daripada kamu. Siapa lagi yang bisa memutuskan ini jika kamu tidak yakin? Apakah kamu ingin aku yang memutuskan? Kata Cedar sambil melotot. Baiklah, coba kupikirkan. Valerio tergagap. Cepatlah. Jangan berlama-lama. Karena David meminta kita untuk memperkirakan nilainya, dia tidak peduli dengan untung rugi. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan David menderita kerugian, jadi kamu bisa saja melebih-lebihkan perkiraanmu. Tidak apa-apa jika kita menderita sedikit, Cedar menambahkan. Suasana mulai tenang.
Valerio dengan cermat menghitung angka berapa yang akan diberikan. David pun tidak terburu-buru. Meski dia bingung, dia tak keberatan membuang sedikit waktu lagi. Cedar tidak dapat menahan diri lagi setelah sekitar 1 menit atau lebih. Zenon sekarang menjadi ketua asosiasi orang suci, jadi waktu terus berjalan bagi keluarga Velowes. Setiap menit dan setiap detik sangat berharga bagi mereka. Valerio, tidak bisakah kau melakukan ini? Kau mengalami kesulitan dalam memberikan perkiraan. Apakah kamu telah menjadi pimpinan perusahaan selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Tanya Cedar dengan marah. Grandmaster, apakah kita harus memberikan 40% kepada Master David? Bagaimana menurutmu? Tanya Valerio hati-hati. Jika 400 triliun dolar bintang menyumbang 40% saham, maka setelah dihitung, nilai total treasure trove akan menjadi 1 kuadriliun. Ini sesungguhnya merupakan perkiraan yang sangat rendah terhadap nilai treasure trove. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan perdagangan terbesar di benua suci tengah, puluhan ribu cabang dan sumber daya yang disimpan jauh lebih berharga dari ini. Selanjutnya, ada berbagai macam harta karun langka yang terkumpul selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, nilainya bahkan lebih tak ternilai. Jelas bahwa Valerio memahami risikonya ketika ia menyatakan rasio kepemilikan saham sebesar 40%. Orang tidak dapat mengalahkan keadaan. Saat ini keluarga Velowes telah mencapai titik hidup dan mati. Apa yang akan mereka lakukan apabila Tuan Daud tidak puas karena mereka hanya memberi sedikit? Setelah keluarga Velowes dimusnahkan, semuanya akan menjadi milik keluarga Palmore. Oleh karena itu, Valerio menyatakan 40%. Bab 1937. 40%. Cedar mempertimbangkannya sejenak. Dia menganggap angka ini cukup masuk akal. Valerio seharusnya mempertimbangkan dengan matang berdasarkan situasi sebenarnya sebelum menyebutkan angka ini. Cedar akan setuju jika dia tidak mendapatkan berita itu sekarang. Namun, sekarang sudah berbeda. Zenon telah menjadi ketua asosiasi orang suci. Keluarga Velowes pasti tidak akan memiliki David dan tuannya di pihak mereka jika mereka tidak kehilangan lebih banyak uang. Jadi, ini masih terlalu rendah. Cedar berpikir sejenak dan berkata, 40% agak rendah, mari kita lakukan 50%. David, bagaimana menurutmu? Kita masing-masing akan memiliki setengah dari perusahaan dan jadi tidak akan sia-sia jika tuanmu memutuskan untuk mengambil tindakan. Lagi pula, keluarga Palmore juga memiliki seorang Secret Saint. 50%. Hati ketiga anggota keluarga Velowes lainnya hancur. Bukan karena mereka menganggapnya terlalu tinggi. Sebaliknya, mereka dapat mengatakan bahwa situasi keluarga Velowes tidak optimis. Jika tidak, sang Grandmaster tidak akan memberikan persentase setinggi itu. Cedar, 50% sudah cukup. Mari kita kompromi dan lakukan 45%. Akan lebih mudah meyakinkan tuanku dengan angka ini. Aku yakin dia akan puas, dan selama dia puas, semuanya akan baik-baik saja, kata David. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan 45%. David, Anda telah menginvestasikan 400 triliun dolar bintang, yang merupakan 45% saham Treasure Trove. Fai, segera buat perjanjian. Kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan setelah menandatanganinya. Ya, Grandmaster, jawab Valerio. Setelah berbicara, dia berdiri dan keluar dari ruangan. Dia harus melakukannya secepat mungkin. Tak lama kemudian, dia kembali dengan persetujuan itu. David dan Cedar keduanya menandatangani dan membubuhkan sidik jari mereka. Cedar, sebagai salah satu dari 3 orang suci sejati keluarga Velowes, dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Velowes. Setelah menandatangani, David menggunakan sistem untuk mentransfer 400 triliun dolar bintang ke rekening publik Treasure Trove. Uang ini seharusnya diberikan kepada keluarga Velowes, tetapi tidak seorang pun peduli pada saat kritis itu. Uang tidak sepenting kehidupan mereka. David, kuharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kuharap kau bisa segera membawa tuanmu ke sini dan melindungi harta milik kita bersama, kata Cedar sambil mengulurkan tangannya. Jangan khawatir, Cedar. Aku, David Liddell,
adalah orang yang menepati janjiku dan aku tidak akan pernah membiarkan kejadian terakhir terulang lagi. David juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Cedar. Terima kasih. Cedar menarik tangannya dan membungkuk dalam pada David. Kali ini dia menyembunyikan sesuatu yang penting dari David. Dia tidak memberitahu David tentang bagaimana Zenon menjadi kepala asosiasi orang suci karena dia takut David akan memilih untuk tidak membantu keluarga Felowes lagi jika dia mengetahuinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung tokoh penting seperti ketua perkumpulan orang suci. Bahkan guru David pun tidak terkecuali. Jadi, Cedar hanya bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu sehingga ia bisa mengikat David dan tuannya kepada keluarga Felowes. Cedar punya pertanyaan lain dalam benaknya. Metode apa yang digunakan Zenon untuk mengusir Sith, orang nomor 1 di Kerajaan Bintang, dari jabatan ketua asosiasi orang suci? Tidak akan begitu menakutkan jika dia melakukannya bersama keempat wakil kepala lainnya. Jika dia langsung mengalahkan Sith dan menggantikannya, maka itu akan sangat buruk. Cedar takut bahwa meskipun Tuan David maju ke depan, dia tetap akan kehilangan keluarganya jika itu yang terjadi. Jika itu yang terjadi, maka ini berarti nasib keluarga Felowes. Bagaimanapun juga, David dan gurunya adalah harapan terakhir keluarga Felowes. Sekalipun Cedar tidak dapat menyelamatkan seluruh anggota keluarga Felowes, ia harus menjaga warisan keluarga tersebut agar keluarga tersebut dapat terus bertahan. Cedar, apa yang kau lakukan? Bangun! David ingin membantu Cedar berdiri, tetapi Cedar membungkuk dan menolak untuk berdiri. Ia merasa malu. Melihat ini, Roal, Valerio, dan Alba buru-buru membungkuk kepada David. Silakan, Master David. Ketiganya berkata bersamaan. Bagaimana mereka berani berdiri jika sang Grandmaster membungkuk? Bab 1938. David tak berdaya. Ia hanya bisa mundur selangkah dan membungkuk pada Cedar. Keduanya membungkuk satu sama lain seperti sedang dalam upacara pernikahan pada zaman dahulu kala di bumi. Cedar membungkuk karena dia merasa bersalah terhadap David. Dia telah menyeret David ke dalam kekacauan keluarga Felowes tanpa sepengetahuan David. David membungkuk untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak lainnya. Keluarga Felowes adalah dermawan terbesarnya. Tanpa keluarga Felowes, bagaimana David bisa mencapai pangkat orang suci sejati dalam waktu sesingkat itu? Tak lama lagi, ia akan menjadi seorang santo suci, atau bahkan mungkin melampaui santo suci. Mungkin saja tingkat kemajuan ini belum pernah terjadi di peradaban level 8, peradaban level 9, atau bahkan peradaban tingkat dewa, apalagi di Kerajaan Bintang, peradaban level 7. Menghabiskan uang sendirian merupakan hal yang lambat, dan seseorang harus khawatir tentang menarik perhatian para penguasa besar. Saat itu David tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Setelah bertemu Alba, banyak masalahnya terpecahkan, dan dia menghemat banyak waktu. Karena itu, David sangat berterima kasih kepada keluarga Felowes. Dia juga diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapi keluarga Felowes di masa depan, dia akan menyelamatkan mereka selama dia ada. Dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada mereka. Keluarga Felowes. Ini adalah janji dari seseorang yang akan melampaui pangkat orang suci. Hal ini semakin menguatkan kenyataan bahwa keluarga Felowes pasti akan terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat serta meraih kejayaan yang lebih besar di masa mendatang. Tidak, David, kamu tidak bisa melakukan ini. Melihat David juga membungkuk, Cedar segera membantunya berdiri. Keduanya saling mendukung, tetapi dalam hati mereka bersyukur satu sama lain. Semuanya, bangun sekarang. Ini terasa agak aneh, kata David. Alba dan yang lainnya tidak tergerak. Mereka menunggu sang Grandmaster berbicara. David menyuruhmu bangun, jadi kamu harus bangun, kata Cedar. Baik, Grandmaster. Ketiganya berdiri tegak. Mereka tidak berani bangun tanpa izin sang Grandmaster. David, karena ini sudah beres, aku harus pergi. Keluarga Felowes masih punya banyak hal yang harus kuurus. Terlebih lagi, keluarga Palmore menyerang kita dengan agresif. Jadi kita juga harus bersiap. Cedar, silakan. Aku juga akan menghubungi Master sesegera mungkin untuk mempersiapkannya keluar.
Harap yakinlah kali ini bahwa aku pasti akan mengeluarkannya dan aku tidak akan mengecewakan semua orang. Terima kasih, David. Cedar mengepalkan kedua tangannya. Sama-sama, sama-sama. Ini yang harus saya lakukan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Cedar menoleh ke arah Alba dan yang lainnya sebelum berkata, Roal, ikut aku. Biarkan Fai dan Alba tinggal di sini bersama David. Baik, Grandmaster, jawab mereka bertiga serentak. Kemudian, Cedar membawa Roal dan pergi setelah mengacak-acak ruangan itu. Hanya David, Alba, dan Valerio yang tersisa di ruangan itu. Tuan David, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Kami akan selalu siap sedia. Valerio pun berpamitan. Terima kasih, Tuan Valerio. Saya juga akan menghubungi Tuan dan memintanya untuk keluar secepatnya. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika dia terlambat, jawab David. Anda harus melanjutkan urusan Anda, Tuan David. Kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Tuan David. Kata Alba. Selamat tinggal, Nona Velowes. Valerio dan Alba juga pergi. Sekarang, David ditinggal sendirian di kamar. Setelah mengusir keduanya, dia langsung duduk di lantai dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Momen terpenting telah tiba. David duduk di lantai, membetulkan posisinya, dan membuka panel sistem. Matanya langsung tertuju pada titik-titik mewah di kolom terakhir. Poin mewah, 40.015.348. Dia akhirnya menghela napas lega ketika melihat sosok itu. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada kecelakaan dalam sistem, dia hanya merasa lega saat melihatnya. Memang ada 40 juta poin mewah. Kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif lagi. Dia akan menjadi eksistensi yang melampaui Saint suci dari Saint sejati akhir. Dia tidak perlu khawatir dengan keempat tetua terhormat Saint sejati dari Sekte Iridescent dan dapat dengan mudah menyelamatkan Celeste. Grandmaster Secret Saint dari keluarga Palmore juga tidak lagi menjadi masalah baginya. David dapat mengurusnya dengan mudah. Seluruh kerajaan bintang akan menghormatinya. Sama seperti saat dia menjadi penguasa Bima Sakti di Bima Sakti saat itu. Karena kekuatan tempur terkuat di kerajaan bintang hanya pangkat orang suci-suci, bukankah itu berarti David sudah menjadi orang nomor satu di kerajaan bintang jika dia melampaui pangkat orang suci-suci? Kenyataannya, David tidak pernah berpikir untuk menjadi nomor satu. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Hal ini berlaku saat ia berada di bumi, berlaku juga saat ia berada di Bima Sakti, dan masih berlaku saat ia berada di kerajaan bintang. Namun, dia tidak punya pilihan. Sekalipun ia tidak mau, selalu saja ada orang yang memaksanya membuat terobosan. Setiap kali ia pergi ke tempat baru, selalu saja ada saja hal yang membuatnya bekerja keras mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Saat pertama kali tiba di Bima Sakti, ia bertemu dengan para pendosa Sangruil yang bersekongkol dengan klan ular berkepala 9 dalam upaya menghancurkan kekaisaran Bima Sakti. Haruskah David hanya duduk diam dan menyaksikan manusia di Bima Sakti dimakan oleh klan ular berkepala 9? Tentu saja tidak. Kemudian, dia datang ke kerajaan bintang dari Bima Sakti dan bertemu Celeste yang terkunci di Gua Es. Untuk menyelamatkannya, dia harus menjadi orang suci. Baiklah, dia harus bekerja keras untuk mengeluarkan uang guna meningkatkan kekuatannya lagi. David menenangkan diri dan berpikir. Semenjak ia mendapatkan sistem itu, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mendorongnya maju sedemikian rupa sehingga ia tidak bisa rileks barang sesaat pun. Kalau tidak, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu dapat ditemukan setiap waktu? Tentu saja, ini hanya dugaan David. Kemungkinan besar dia menguasai sistem dan menghabiskan semua keberuntungannya. Itulah sebabnya banyak hal terjadi sejak saat itu. Sekarang setelah dia menemui hal-hal ini, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Baiklah, mari kita mulai. David pertama-tama menghabiskan 300.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya dari Saint sejati level 7 ke Saint sejati level 10. Kemudian,
Dia menghabiskan 900.000 poin mewah lainnya untuk meningkatkan pikirannya dari Sein sejati level 1 ke Sein sejati level 10. Di bawah pengaruh batas ganda tubuh dan pikirannya, kekuatannya mencapai sebagian orang suci-suci. Namun, kenaikan baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah hidangan pembuka. Menerobos ke tingkat orang suci-suci merupakan tujuan utamanya. Setelah melewati rintangan ini, David akan menjadi salah satu petarung terbaik di Star Kingdom. Setelah beradaptasi dengan perubahan tubuhnya, David mengklik tombol plus di belakang tubuh. Sebuah jendela muncul. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin kemewahan. Setelah terobosan, tubuh tuan rumah akan berubah dari Sein sejati level 10 menjadi Sein suci level 1. Harap konfirmasi apakah akan melanjutkan. Di bawah ini ada dua pilihan. Iya dan tidak. David tentu saja memilih iya tanpa keraguan. 10 juta poin mewah lainnya lenyap. Sistem menampilkan sebaris kata. Tubuh tuan rumah sedang ditingkatkan, harap tunggu. Kemudian, David memejamkan mata dan mulai merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh terobosannya. Saat David meningkatkan kekuatannya, kerajaan bintang dilanda kekacauan. Asosiasi Orang Suci mengeluarkan pengumuman. Bab 1940. Sid tidak lagi menjadi ketua Persatuan Orang Suci. Ketua baru Persatuan Orang Suci adalah Wakil Ketua Zenon. Begitu pesan ini dipublikasikan, hal itu segera menyebabkan keributan di Star Kingdom. Bahkan secara langsung melampaui kematian Nex Sang Santo. Tak seorang pun percaya bahwa itu nyata. Sid diakui sebagai nomor 1 di Star Kingdom. Ketika dia menjabat sebagai Ketua Persatuan Orang Suci, dia menetapkan banyak aturan yang bermanfaat bagi yang lemah. Begitulah cara kerajaan bintang tetap damai sampai sekarang. Kini, ketika lelaki tua yang adil dan tegas ini mengundurkan diri dari jabatan Ketua Persatuan Orang Suci, hal itu juga menandai berakhirnya sebuah era. Era baru telah tiba bagi mereka. Masih belum diketahui perubahan apa yang akan dibawa era baru ini di Star Kingdom. Orang awam mungkin tidak tahu taruhannya, tetapi banyak kekuatan sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Karena kebetulan Zenon adalah orang yang mengusulkan penghapusan aturan lama belum lama ini. Sid, yang saat itu menjadi kepala, tidak pernah setuju. Sekarang setelah Sid mengundurkan diri, bukankah Zenon akan dapat melaksanakan ide-idenya secara terbuka setelah dia menjadi ketua Asosiasi Orang Suci? Kerajaan bintang yang tenang selama bertahun-tahun, akan berubah menjadi kacau. Itulah yang dipikirkan banyak pihak. Mereka juga semua mulai membahas tindakan pencegahan. Lagi pula, semua orang masih memiliki keraguan. Mengapa Sid tiba-tiba mengundurkan diri sebagai ketua Science Association? Perlu diketahui bahwa umur para orang suci tidak terbatas. Tidak ada yang namanya kelahiran, usia tua, penyakit, atau kematian. Tidak peduli berapa lama Sid hidup, ia akan selalu berada di puncaknya. Jadi, menurut Zenon, siapakah dia yang berani mengusir Sid dan menjadi kepala suku? Mungkinkah pusat kekuatan nomor 1 di Star Kingdom telah berpindah tangan dari Sid ke Zenon? Mungkin. Kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa Zenon bisa menjadi ketua Asosiasi Orang Suci. Pergantian ketua Asosiasi Orang Suci membuat seluruh pasukan di Kerajaan Bintang kecuali 6 pasukan teratas panik. Mereka mulai bertindak dan mengumpulkan lingkup pengaruhnya. Mereka bersiap untuk bertahan di satu sisi untuk sementara waktu dan melihat bagaimana hasilnya. Dan di antara kekuatan-kekuatan ini, yang paling panik adalah keluarga Felowes. Keluarga Felowes pada mulanya merupakan keluarga afiliasi dari keluarga Palmore. Setiap tahun, mereka akan menyediakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya kepada keluarga Palmore agar anggota keluarga mereka dapat mengolahnya. Hubungan antara keduanya selalu baik. Akan tetapi, seiring Treasure Trove tumbuh semakin besar, kemampuannya menghasilkan uang juga tumbuh. Lambat laun, selera makan keluarga Palmore pun tumbuh mengikutinya. Sumber daya yang disediakan oleh keluarga Felowes awalnya sebesar 20% dari keuntungan Treasure Trove, dan secara bertahap meningkat menjadi 30%, 40%, 50%, dan akhirnya 60%. Meski begitu,
hal itu tetap tidak dapat memuaskan selera besar keluarga Palmore. Keluarga Palmore percaya bahwa alasan mengapa Treasure Trove dapat berkembang hingga skala saat ini adalah karena prestise mereka. Tanpa keluarga Palmore, mustahil bagi Treasure Trove untuk menjadi salah satu dari 5 perusahaan dagang terbesar di benua suci tengah. Oleh karena itu, mereka menginginkan lebih. Tidak hanya itu, keluarga Palmore juga percaya bahwa keluarga Fellowes memiliki niat egois dan menyembunyikan keuntungan dari Treasure Trove. Kemudian mereka mulai merencanakan untuk menguasai Treasure Trove. Hal ini menyebabkan memburuknya hubungan antara keduanya secara bertahap. Alasannya adalah karena Treasure Trove terlalu menguntungkan sehingga mereka menjadi sasaran. Jika Treasure Trove masih merupakan bisnis kecil atau menengah, keluarga Palmore tidak akan pernah bersusah payah mengambil alihnya. Sekarang, kedua keluarga itu telah mengalami dampak yang total. Keluarga Fellowes akan melakukan apa saja untuk membantu David, dan di mata keluarga Palmore, mereka mencari bantuan. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan apapun, keluarga Palmore memutuskan untuk mempercepat rencana mereka dan menghancurkan keluarga Fellowes dengan lebih agresif.